ya. Jadi ada ringan, sedang, dan berat. Biasanya kita menghitung berdasarkan developmental quotient-nya antara usia kronologisnya dengan usia mentalnya, maksudnya usia yang mampu dilakukan anak tersebut. Nah, GDD akan menempati 5-10% anak, ya, kelompok anak. Kemudian kita akan mendapatkan yang menyeluruh ini. Jadi keterlambatan perkembangan bisa karena gerak kasar saja, bicara-bicara saja ya, atau kombinasi. Tapi kalau KPM, ya, KPM atau keterlambatan perkembangan menyeluruh itu 1-3%. Nah, kalau mendapatkan keterlambatan 2 atau lebih domain perkembangan itu ada gerak kasar, gerak halus, bicara bahasa personal, minimal 2 atau lebih, maka kita sudah bisa mengatakan itu GDD. Jadi bisa saja gerak kasar plus gerak halus, bicara bahasa plus personal sosial, atau gerak kasar plus personal sosial. Ataukah kesemuanya mengalami keterlambatan, alias tadi pada kita mendapatkan di pemeriksaan Denver, kita mendapatkan banyak delay. Ya, di kiri garis umur belum mampu dilakukan. Tapi kalau caution biasanya belum. Tapi kalau sudah delay, maka kita lihat kemampuan usianya ada di mana. Ya. Nah, ada keterlambatan perkembangan, maka dikatakan kalau keterlambatan perkembangan itu, ya, perkembangan dari seharusnya atau usia atau milestone-nya. Ya. Nah, kapan dikatakan KPM? Salah satu alasan kenapa anak itu dirujuk ke fasilitas lebih tinggi. Ya. KPM kalau dijumpai 2 atau lebih dari kombinasi-kombinasi gerak kasar kah, gerak halus bicara bahasa atau personal sosial. Nah, KPM dikatakan itu kalau anak yang diperiksa itu masih di bawah usia 5 tahun. Tetapi kalau di atas 5 tahun, KPM itu gugur, maka digantikan istilah dengan retardasi mental. Ya, retardasi mental. Dan ini sudah menunjukkan penggunaan tes IQ-nya, ya, karena sudah ada toolsnya meriksa perkembangan tes IQ di atas 5 tahun. Nah, ada surveillance perkembangan. Jadi media perkembangan itu surveillance, artinya mengamati berdasarkan apa dilihat secara kasar, kemudian screening, kemudian assessment, lalu diagnosis. Ya, jadi surveillance perkembangan, jadi dokter dan orang tua harus memperhatikan perkembangan anak yang sudah tidak capai. Artinya seorang dokter tidak harus fokus kepada apa yang dikeluhkan orang tua, tapi diperhatikan juga bagaimana status perkembangannya. Dia sudah bisa apa atau tidak. Terutama pada bayi-bayi yang dibawa di 5 tahun. Karena sangat penting untuk dilakukan deteksi dini dan intervensi dini. Ya. Kemudian tahapan perkembangan harus dimonitoring setiap kunjungan bayi sehat. Ya, apakah tadi menggunakan KPSP, berarti tiap 3 bulan. Tetapi kalau kita menggunakan Denver, maka itu kapan saja bisa diperiksa perkembangan karena tidak berdasarkan formulir KPSP-nya. Apa itu pra-screening? Berarti yang digunakan untuk identifikasi dan masih membutuhkan asesmen secara komprehensif. Masih membutuhkan penilaian. Ya, kalau kita lihat. Jadi mungkin screeningnya abnormal, kita masih perlu apakah memang normal atau tidak. Ya, jadi masih membutuhkan suatu penilaian lebih lanjut. Nah, jadi screening perkembangan, ya, jadi menggunakan surveillance, jadi baik observasi langsung maupun pada anak, ya, jadi itu surveillance atau screening. Nah, kemudian screening yang formal, maka bisa dengan menggunakan pertanyaan dari orang dokter ke orang tua, atau kita menggunakan tadi KPSP, ya, atau menggunakan checklist atau tools, bisa pakai Denver, bisa pakai PET, atau ELMS. Ya, masing-masing ini mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Ya, saya kira kemarin sudah diteparkan ada 3 macam screening yang harus kita lakukan. Pertumbuhan,
screening perkembangan, dan screening gangguan perilaku. PES, ingat ini PES itu Parental Education Developmental Skill, berarti dia dilakukan oleh seorang orang tuanya. Sedangkan Denver itu berarti kita sendiri yang melakukan. Ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada anak. Nah, screening test ya terdeteksi masalah, tetapi tidak untuk mendiagnosis. Ya, jadi Denver, KPSP mendeteksi ini gangguan, tapi tidak menunjukkan bahwa anak itu sudah menunjukkan diagnosisnya. Masih membutuhkan namanya apa tadi? Assessment, mencari penyebabnya dan mencari pemeriksaan untuk menunjukkan dia ke arah mana. Tadi sudah dipaparkan penyakit-penyakit gangguan tumbuh kembang, Down syndrome, ya, hipotiroid kongenital, ya, kemudian autisme dan lainnya itu baru penyakit ya, tapi hasil-hasil yang dilakukan dengan menggunakan itu baru screening, menjaring, ya. Kemudian, jadi GDD ada keterlambatan signifikan 2 atau lebih domain ya pada motorik. Apa saja kombinasinya? Bisa motorik kasar, bisa motorik halus, bicara bahasa. Tolong Anda perhatikan ya. Kami tidak menulis motorik halus yang ini, tapi biasanya menjepit, tegak kepala, tengkurap, yang mana masuk kategori situ, ya. Nah, jadi tengkurap kan itu gerak kasar, menjepit itu gerak halus. Jangan dibahasakan semua sebagai gerak kasar semua. Kalau gerak kasar terlambat, maka itu namanya delay gerak kasar, bukan GDD. Karena kalau GDD dikatakan kalau minimal 2 atau lebih keterlambatan perkembangan. Dikatakan signifikan delay, berarti 2 standar deviasi atau kurang pada usia yang sesuai dengan atau usia standar. Kembali lagi bahwa dia GDD dipakai di bawah 5 tahun, di atas 5 tahun maka sudah namanya mental retardasi MR. Ya, karena di situ membutuhkan tes IQ anak untuk memastikan berapa nilai IQ anak tersebut. Apa penyebabnya GDD? Saya kira luas ya. Kemarin sudah dibahas bahwa penyebabnya bisa masalah intranatal. Kalau intranatal ganggu berarti bisa lah secara kongenital atau herediter atau lain dengan kondisi BBLR ya, ataukah yang kromosom ya. Di sini kita kelihatan bahwa dari 151 anak 2008 cerebral palsy, cerebral dyskinesis 21%, palsi cerebral 11,9%, sindroma genetik 7, dan kelainan. Nah, inilah penyakit-penyakit yang menyelimuti bahwa anak yang datang pasti diperiksa dalam kondisi GDD. Ya. Nah, itu GDD. Sekarang kita masuk dengan degradasi mental. Tidak hanya GDD, usianya, kemudian tidak bisa menentukan tes IQ-nya kalau masih menggunakan retardasi mental. Tapi retardasi mental berarti usia anak itu sudah di atas 5 tahun dan sudah harus diperiksa kemampuan intelektualnya. Nah, jadi fungsi telah dibuat normal dan apalagi gejalanya terdapat kendala dalam perilaku adaptif sosial, artinya tidak bisa berinteraksi. Biasanya adalah lebih suka yang usia lebih muda, kekanak-kanakan. Hati-hati ya, seperti ada kekanak-kanakan di sini, bisa dikatakan dia retardasi mental. Kemudian gejalanya timbul dalam masa perkembangan yaitu di bawah usia 18 tahun. Ini 3 kategori dikatakan dia retardasi mental. Nah, apabila IQ-nya di bawah 70, maka tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah biasa. Ya, jadi dia sudah masuk kategori RM. Dia di sini dikatakan ya dia mampu didik. Dia mampu didik saja, berarti berpikir sederhana. Biasanya begini terdeteksi karena tidak naik kelas. Ya, anak sekolah tidak naik kelas. Tapi untuk saat ini khusus di Goa, rapor itu tidak bisa dipakai sebagai naik kelas karena bodoh tidak pintar, bodoh atau pintar tetap naik kelas. Saya kira itu jadi adalah kebijakan masing-masing daerah bagaimana memperlakukan. Tapi saya kira itu kurang tepat ya. Dia katanya kasih naik karena untuk mengurangi dampak psikologinya. Tapi mana anak itu sudah tertantang. Nah, kan harus diajar untuk lebih tantangan, ya, tantangan. Halo, dengar suara saya? Saya Tapi dok, kedengaran dok. Ya,
Jadi IQ di bawah 70 itu mampu didik, ya, hanya berpikir sederhana, biasanya terdeteksi tidak naik kelas, ya. Kemudian daya tangkap dan ingatnya yang lemah, pengertian bahasa dan perhitungannya juga sangat lemah, ya, tapi mampu didik. Kemudian perilaku adaptif sosialnya, kesulitan menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya dan biasanya tingkah lakunya kekanak-kanakan dan tidak sesuai usia. Kita lompat tadi ya untuk kategori tadi yang dikatakan LM. Oke. Ini harus hafal berapa nilai IQ-nya masing-masing. Ya, kalau atas 30 superior, sangat superior. Superior itu 130 sampai 129. Di atas rata-rata ya 110 sampai 119. Rata-rata 90 sampai 110. Nah, di bawah rata-rata 80 sampai 100. Yang jadi yang mana dikatakan mental retardasi itu 70 ya, sudah mulai borderline. Mental retardasi yang saya katakan tadi, dia bisa mampu didik, ya, bisa pikirannya lemah, berhitungannya lemah. Kemudian kita lihat ringan, mampu didik, 52 ke 69, kemudian mampu latih 36, 51, kemudian mental berat 20, 35, di bawah 20 sangat berat. Ya, sangat tergantung dari kedua orang tuanya bagaimana. Artinya kebutuhan anak sangat tergantung jika kita mendapatkan anak itu dengan retardasi mental. Klasifikasinya kita lihat ada yang tipe klinik, ada tipe sosial budaya. Kalau klinik berarti kita melihat anak itu memang secara klinis ada kelihatan gangguan. Mukanya muka Down syndrome, ada dysmorphic ya. Nah, biasanya penyebabnya adalah organik. Memang ada kaitan organik kita lihat dan anak itu membutuhkan perawatan terus-menerus. Ya, membutuhkan perawatan yang terus-menerus sangat tergantung dari orang tua. Dan dapat terjadi pada kelas sosial dari rendah sampai dengan tinggi. Jadi tidak memandang kelas atau ras. Ya. Kalau sosial budaya, kita lihat anak-anak normal. Biasanya ini karena pengaruh kondisi keluarga, ketidakmampuan ekonomi dan pendidikan orang tua yang kurang. Jadi tampilannya normal tapi ekonominya sosioekonominya rendah dan IQ-nya borderline jadi 70 atau mental retardasi ringan. Ya, dibaca sekolah tapi tidak naik kelas. Nah, apa penyebabnya anorganik? Berarti kemiskinan, keluarga tidak harmonis, ya, faktor sosial culture, kemudian interaksi anak, pengasuhan tidak baik, kemudian pelantaran anak. Sedangkan organik tentu masalah-masalah intranatal, perinatal, dan postnatal, dan masalah prakonsepsi. Jadi kalau ada yang jatuh cinta dengan sama-sama, kita lihat ada apa lagi? Thalassemia, tidak usah. Daripada anakmu seumur hidup, tergantung sama orang tuanya. Ya. Oke. Nah, etiologinya jadi penyakit herediter itu apa? PQ, phenylketonuria, abnormalitas pada satu gen, neurofibromatosis, tubersklerosis, ya, Fragile X syndrome, Down syndrome, dan translokasi, dan mikrodelesi. Kalau didapat, ya, kita harus anamnesis di mana biasanya habis kejang atau terjadi encefalitis atau karena pernah mengalami trauma lahir atau lahir asfiksia atau intoksikasi. Jadi biasanya kalau gangguan tumbuh kembang cepat digali dan biasanya sumbernya itu yang menjadi sumber juga untuk tata laksana. Misalnya, mulai kita harus belajar selalu bahwa mencari faktor risiko itu ada di intranatal, perinatal, dan postnatal. Tanya dulu hamilnya bagaimana. Kemudian bagaimana proses persalinannya sampai bayinya hilang. Kemudian setelah lahir bagaimana. Ya. Nah, pengaruh lingkungan juga, ya, pengaruh lingkungan atau sindrom behavior dan lingkungannya, ada deprivasi psikososial, kepemisahan dengan aspek psikososial, gangguan perilaku dan emosi, bisa autism dan psikososial pada masa Jadi penting anamnesis secara lengkap faktor risikonya, intranatal, peri dan post, kemudian pemisahan
fisik termasuk pemeriksaan neurologis. Ya, kalau ada pemeriksaan metabolik tentu kita lihat asam amino urinnya, asam organiknya, serum dan laktat. Kalau perlu kita periksa DNA-nya, kromosomnya. Kalau curiga dia kejang, maka tetap kita lakukan EEG dan evaluasi pendengar dan penglihatannya, kemudian CT scan. Jadi pemeriksaan penunjang ini hanya untuk memastikan. Jadi jangan shopping pencitraan. Kecuali kalau bahasa terlambat, maka wajib selalu memeriksa pendengarannya. Kalau pendengarannya kurang, maka anak tersebut tidak akan bisa melakukan respon atau mendengar. Ya, apa penyakit-penyakit berhubungan dengan betulasi mental? Misalnya ada penyakit kejang, ya, itu 15-30%. Ada cerebral palsy, ya, ada cerebral palsy ya bisa ketawa, bisa main, ya. Tapi lebih banyak dia kecacatan. Kemudian impairment, gangguan pendengaran dan penglihatan. Dan bisa komorbid dengan penyakit-penyakit lain, dia tidak tunggal, ya, masih dengan PDD, pervasive mental disorder atau autisme, atau di ADHD, atau tic disorder, schizophrenia, kemudian stereotypic movement disorder, dia selalu goyangnya sama-sama semua, kemudian gangguan mood, yang itu mungkin sebagai yang berkontribusi sebagai komorbid dengan penyakit-penyakit mental. Ya, tata laksananya kalau kita dapatkan dengan GDD, pasti masih perlu dirujuk. Dirujukan itulah akan menentukan jenis penyakitnya apa. Ya, yang penting untuk kita adalah menemukan secara dini. Ya, jadi multidisiplin antara individual. Ya, ingat bahwa kembangkan potensi anak yang mana yang menonjol. Jangan paksakan yang tidak tahu. Oh, dia tahu menulis, membaca, maka les membaca terus. Tapi dia lebih mahal di matematikanya. Optimalkan matematikanya. Karena dengan itu yang lebih. Tapi kalau bahasanya kita optimalkan, ya naik. Tapi tidak bisa memburu orang yang high. Ya, gitu. Kemudian tata laksananya kembali tata laksana primer. Tapi jangan lupa bahwa kita berkolaborasi dengan psikolog, pekerja sosial, psikiatri, rehabilitasi medis, dan terapi bicara, guru LB, dan okupasi terapi dan fisioterapi. Jadi harus berkolaboratif karena memang ini mengalami gangguan tumbuh kembang. Ya, retardasi mental artinya membutuhkan peran keluarga dalam mengasuh agar supaya anak ini bisa mandiri, bukan dilayani. Ya, saya kira itu demikian dari kuliah saya mengenai GDD. Jadi GDD saya ulangi diambil dari hasil pemeriksaan KPSP atau DEMPER, tetapi dijumpai ada domain perkembangan pada gerak kasar, gerak halus. Nanti soal bukan menentukan gerak kasar, gerak halusnya, tapi kalau gerak kasar itu misalnya berdiri, jalan, lari, lompat, nah itu Anda nilai apakah ini satu level ataukah 2. Kalau 2 maka dimasukkan dengan istilah GDD. Ya, demikian. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jam 4 ya, capek juga nih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ketua kelas, saya waktuku besok jam berapa ya? Masih ada imunisasi sama anu ya, selamat bicara ya, Pindar. Oh, ada raise hand, silakan, mungkin ada raise hand tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan tidak lupa itu pass, caution, ya, delay, ya, and all. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Ketua kelas, saya berutang kuliah apa lagi? Imunisasi plus bicara bahasa ya? Apa ya, Dok? Besok saya mulai jam berapa? Tapi Dok, jam 1, Dok. Oh, jam 1. Oke, karena besok pagi saya ada webinar.
Jadi berapa jam besok? 3 ya? Atau mau imunisasi sekarang? Tapi capek Mak juga nih. Ada materi imunisasi kan? Iya dok. Besok dok. Jadwalnya imunisasi. Oh, imunisasi. Biasa imunisasi sama? Harusnya hari ini ya? Penjelasan modul observasi lapangan dok. Berarti 3 jam ya besok? KBI dok. Oh, berarti saya gantikan dulu. Kalau begitu saya masuk dulu imunisasi pada hari ini, Dik. Supaya besok bisa saya tukar dulu dengan terlambat bicara. Oke. Boleh? Boleh saya masuk selesaikan ini? Halo? Persetujuan dulu. Halo? Bisa diselesaikan hari ini imunisasi, besok bisa bicara dengan penjelasan observasi lapangan. Tergantung kesepakatan.